seseorang yang disantet oleh sahabatnya sendiri. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Eva Dianawati, kelahiran tanggal 15. Korban santet sahabatnya sendiri yang sakit hati dan berpisah tanpa cerai dengan suaminya. Karma buruk seperti apa lagi yang harus dirasakan Eva? Apakah karma baik itu akan hadir? Nani, nih, gimana sih? Aku beli kan belum seminggu, masa nih barang udah rusak? Pasti barang palsu ya? Diana, kamu tenang dulu dong, datang-datang langsung marah-marah aja. Toko aku ini nggak jualan barang palsu. Nggak palsu gimana? Ini buktinya nih, belum seminggu udah rusak. Pokoknya balikin uang aku. Aku nggak bisa balikin uang kamu. Kan kamu tahu, di toko aku ini barang yang udah dibeli nggak boleh dikembaliin lagi. Ya udah, kalau gitu tuker barang baru. Kamu nggak lihat aku hamil? Tega nih. Maaf ya Diana, tapi memang nggak bisa. Aku nggak bisa kembaliin barang kamu. Nggak bisa tukerin juga sama barang baru. Maaf ya. Kamu nipu aku ya? Ada apa nih Diana? Nih, barang nih lihat, belum seminggu udah rusak. Balikin uang aku. Maaf Diana, bukannya kami nggak mau balikin uang kamu. Tapi kan kami nggak tahu pemakaiannya gimana. Bisa saja ini kan kesalahan kamu. Pokoknya nggak mau tahu. Balikin uang aku. Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa ya, kamu lihat ya. Aku kasih tahu ke semua orang-orang kalau kamu jual barang palsu. Mas, kenapa akhir-akhir ini banyak banget pelanggan yang komplain sama barang dagangan kita, Mas? Aku juga nggak tahu. Padahal kan barang-barang yang kita beli bagus-bagus loh. Mas, kayaknya ada orang yang sengaja mau jatuhin usaha kita, Mas. Kamu itu nggak usah sujon, nggak baik. Mungkin kita aja yang harus lebih teliti dalam menjual barang-barang itu. Yaudah, aku sekarang mau istirahat dulu ya, Mas. Mas Jaka! Mas Jaka! Lihat tuh! Kok bisa ada belatung sih di depan kamar kita, Mas? Aku juga nggak tahu. Aku khawatir. Ini pasti ada orang yang sengaja, Mas. Sengaja mau guna-gunain kita. Maksud kamu apa sih? Iya, ada orang yang nggak suka sama kita terus main mistis, Mas, pakai dukun buat ngejatuhin kita. Jaka! Buka pintunya Jaka! Mas, itu pasti orang yang mau nagih hutang kita, Mas. Ya udah, kalau begitu kamu tunggu sini aja ya, biar aku yang keluar. Bayar utang. Maaf bang, kami belum punya uang. Beri kami waktu lagi ya bang. Gua nggak mau tahu. Hari ini lu harus bayar. Tapi kami belum punya uang bang. Jangan banyak alasan. Bang, lepasin, Bang. Kenapa bikin ribut di rumah saya sih, Bang? Ada dompet. Jangan, Mas. Mas Jaka. Bang, jangan bang. Alasan. Cuma segini. Mana sisanya? Kita cuma punya uang itu aja kok bang. Jangan bohong kamu. Gak bohong, Bang. Bener. Cuma itu uang simpanan kita, Bang. Bang, jangan Tolong, ambil Bang, barang jangan kami bang. dibawa, Bang, barang-barang kami, Bang. Kita Bang. pasti kami bayar kok bang. Barang-barang lu bakal balik. Kalau lu udah bayar utang, ngerti lu? Iya bang, tapi jangan ngambil barang kami. Kalau kami punya uang pasti kami bayar kok. Cabut. Bang. Maaf, bangkrut ya? Ngutang. Terus nggak bisa bayar utangnya. Ngomong apa kamu?
Jaga omongan kamu ya. Udah Nan, sabar. Mas, aku tuh nggak bisa sabar ngadepin orang kayak dia. Makanya kalau jualan tuh jangan curang. Jadi kan nggak bangkrut. Udah Nan. Awas kamu Diana ya. Aku bakal buat perhitungan sama kamu. Memang betul. Ada orang yang sirik sama keberhasilan kalian. Makanya kalian dikerjain sampai banyak hutang dan nantinya akan bangkrut. Saya mau minta tolong supaya Mbah ngerjain orang yang saya benci, Mbah. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Namanya Diana, Mbah. Pokoknya Mbah Dukun harus tolongin saya untuk membuat keluarga orang itu berantakan. Diana, kamu kenapa? Ada yang megang tangan aku, Mas. Kamu pasti mimpi. Enggak, Mas. Ya, makanya kamu kalau mau tidur tuh baca doa dulu, biar nggak mimpi buruk. Ini benar, Mas. Tadi ada yang megang tangan aku. Mana? Nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa kok. Ya udah, aku ambilin air buat kamu ya. Mas, jangan, Mas. Nggak apa-apa sayang. Kamu tenang aja ya. Sebentar aja kok. Ya. Sampai sekarang pun kadang kita nggak bisa jalan, sampai akhirnya saya tapi tetap nggak bisa jalan. Sampai saya periksa ke dokter, darah saya 40/60. Tapi saya berobat nggak ada di transfusi pun tetap 40/60. Kalau dia mau serang, saya tahu. Lagi. Kamu pasti bisa ya. Ayo. Ayo kuatin. Terus. Kenapa? Ada perempuan, Mas. Pusing apa? Gak ada apa-apa. Mungkin halusinasi kamu aja. Udah, ayo. Terus. Kamu fokus. Ayo. Tepat sekali kalian datang ke sini. Ini bukan cuma masalah melahirkan, Pak. Tapi istri Bapak kena guna-guna. Kalau tidak cepat ditangani, istri Bapak bisa meninggal. Enggak. Saya nggak mau meninggal, Mas. Ya tenang dulu ya Diana. Mbak ini yang akan menyembuhkan kamu. Ya? Maaf Mbak. Memangnya siapa orang yang bisa setega ini sama istri saya? Menurut perawangan saya, yang melakukan guna-guna ini sahabat ibu sendiri. Yang berinisial N. Nani. Ya. Pokoknya aku harus pergi nih. Ya jangan ya. Aku nggak bisa di sini. Ya. Anak kita tuh masih kecil-kecil ya. Ayo tega ninggalin kita. Kamu lihat. Aku tuh masih diserang, tau gak? Aku udah gak kuat lagi. Aku harus pergi dari sini. Kamu jaga anak-anak baik-baik ya. Jangan sampai anak-anak menjadi korban seperti aku. Kamu ingat ya? Kasih tahu teman kamu untuk hentikan semua guna-guna ini. Apa-apaan kayak gini.
Pernah saya ruqyah. Ruqyah? Pernah. Tapi yang ngeruqyah saya malah muntah darah. Saya udah berusaha ke sana kemari, ya tetap nggak bisa. Setiap ini kepala, dan kepala. Cuman mereka pinginnya saya mati. Kalau saya udah mati, dia bisa ngancurin semua keluarga saya. Pak Ustadz, tolongin saya, Pak. Tolong lepasin guna-guna dari badan saya. Astagfirullahaladzim. Guna-guna ini sudah terlalu lama. Sudah 10 tahun lebih. Sudah mendarah daging dalam tubuh kamu. Hati-hati dengan anak-anak kamu. Guna-guna ini sangat berbahaya buat mereka. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Bu. Tolong lepasin ya. Astagfirullahaladzim. Manusia ini lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Jadi keluarlah dari tubuh manusia ini, jin jahat. Allah. Bu, Pak Ustadz, apa yang terjadi sama saya? Apa guna-gunanya udah hilang? Insya Allah guna-gunanya sudah hilang. Tapi kamu harus rajin beribadah. Karena saat ini badan kamu sangat rentan dan sangat ringkih untuk dimasukin roh-roh jahat. Seperti jin misalnya. Iya Pak Ustadz. Bu, terima kasih ya. Bibi. Assalamualaikum. Ibu udah pulang. Hah? Kenapa? Dinda takut Bibi kenapa-napa. Bibi kenapa? Bibi, sayang bangun deh. Sayang kenapa sayang? Ibu bawa Bibi ke rumah sakit ya. Selama 4 bulan lebih anak saya yang kecil pun nggak bisa makan, nggak bisa minum. Cuman seteguk. Karena waktunya itu efek itu semua. Gantian berulang-ulang. Makanya, makan ya. Ya kalau nggak mau makan, susu deh. Ya, Ibu sendokin ya. Sayang, harus ya. Bu, kok baby sakit? Kenapa sih? Sayang, kamu kan udah di rumah sakit. Jadi pasti cepat sembuh. Oh gini, Ibu teleponin ayah ya. Biar ayah kesini. Emang ayah mau datang ke sini? Pasti mau. Ayah pasti mau rawatin kamu, tengokin kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa sayang? Bu, ikut aku sebentar ya. Bentar ya sayang. Itu baby kenapa bisa ngalamin seperti itu? Aku juga nggak tahu, Mas. Padahal kan aku baru diruqyah sama Ustadz. Aku tuh disembuh. Kamu tuh benar-benar nggak bisa becus jaga anak-anak.
Makanya kamu pulang, Mas. Aku tuh emang gak sanggup jagain mereka sendiri. Ya udah, kamu ikut sekarang ya. Biar baby jagain sama suster dulu. Mau kemana? Udah, kamu ikut aja dulu. Bilang dulu sama baby. Sayang, Ibu tinggal bentar ya. Ibu panggilin suster ntar jagain ya. Ya. Minum susunya ya. Ya, sayang. Ya. Wah, kalian berdua masih kompak aja. Bukannya kalian udah mau pisah? Hai, kalian ngapain kesini? Mbak Nani, Mas Jaka, Bapak, Ibu, kedatangan saya ke sini ingin meminta maaf. Barangkali saya dan istri saya punya salah sama kalian. Nani, kita kan dulu kayak keluarga ya. Kita sering silaturahmi, curhat bareng. Tapi kenapa sih sekarang kamu sama keluarga kamu tuh jahat banget ke aku sama keluargaku? Maksudnya apa ini? Kami tahu kalau kalian selama ini mengguna-gunai keluarga kami. Jangan fitnah kamu ya. Rasain kalau kamu dan keluarga kamu kena guna-guna. Yang jelas bukan keluarga saya pelakunya. Makanya jadi orang itu jangan suka sirik sama orang lain. Kalau kalian kesini cuma mau fitnah, lebih baik kalian pergi dari sini. Ayo pergi. Kalau kamu berani macam-macam atau balas mengguna-gunai keluarga aku akan buat kehidupan kamu hancur. Aku ingin melihat kamu mati. Ingat itu. Aku mau bawa baby. Mau dibawa kemana sih, Baby? Aku mau bawa baby itu ke orang pintar. Nanti kalau udah sembuh baru aku bawa lagi ke kamu. Terus Mas kapan pulang ke rumah? Ya sampai rumah itu bersih dari guna-guna lah. Aku tuh nggak mau mati konyol ya di sana. Mungkin aku nggak kuat tapi kamu kuat. Makanya aku lebih milih untuk menyingkir dari rumah itu. Mas, kita tuh pernah bahagia. Makanya Mas harus pulang. Kita bangun lagi kebahagiaan itu. Ya. Iya, udah. Sekarang aku bawa baby dulu ya. Kamu pegang. Sayang, bentar ya. Gue mau ngumpet. Awas lo ya, kalau lo kasih tahu dua rentenir di belakang gue ngumpet di mana. Ngerti? Kabur kemana itu orang? Didatangin ke rumahnya, ditutup rapat. Kamu! Tadi lihat Bu Rani nggak lewat sini? Jangan bohong kamu. Saya tahu kamu pasti tahu di mana dia bersembunyi. Ngaku! Ayo jawab! Jawab cepat! Ayo ngaku mana dia? Jawab! Kurang ajar kamu, Diana. Berani-beraninya kamu kasih tahu rentenir itu aku ada di mana. Awas kamu ya. Aku akan semakin menyiksa kamu dengan guna-guna aku. Oi! Mari! Wah! Mbah, tolongin saya, Mbah. Pokoknya saya mau Diana celaka. Pakai ini. Kamu tahu kan maksudnya? Wah, Ibu kenapa kak? Bu. Nani, aku gak akan kalah dari kamu. Aku pasti akan berhasil melawan kamu.
Aku harus bertahan demi anak-anak. Saya melihat juga tangannya, kemudian di dadanya. Saya melihat ada luka-luka bekas goretan di sini. Dan juga di pahanya, saya melihat ada luka sayatan, luka-luka goresan yang ketika bisa dibuka. Saya melihat di sini. Ada ya, bener Kak? Benar. Di sini saya melihat metodenya menggunakan makhluk lain atau jin. Jangan sentuh anakku. Rasakan kamu Diana. Aku cabik badan kamu sampai rusak. Saya mendetek sesuatu, Robi. Minggir. Kakinya sakit. Kakinya sakit. Saya nggak bisa. Robi, saya menemukan sesuatu. Saya melihat ada kiriman barang di studio. Kalau dapat Ini bukti yang otentik yang bisa saya bedah di sini. Saya tadi ngeliat ada sosok, tapi saya juga ngeliat laut, Kak. Saya ngeliat ada sosok, terus dari tadi saya ngeliat ada di pojok sana. Mau menyerang saya. Kalau sampai saya bicara. Minumnya? Bu, Ibu nggak apa-apa jualan nasi uduk. Emang Ibu udah sembuh? Ibu udah sehat kan? Gak apa-apa sayang. Ya udah, buruan ke pasar Ki. Tertutup lagi pasarnya. Iya Bu, berangkat ya Bu. Iya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Bu, apa Bu? Kalian pasti pada mau beli nasi di warungnya Bu Diana ya? Iya. Jangan beli nasi di situ Bu, tahu nggak? Dia itu pakai dukun. Ah, masa sih? Tapi kayaknya biasa-biasa aja tuh. Ih, kalian berdua gimana sih? Beneran, saya itu nggak bohong. Nenek. Nenek mau beli nasi uduk? Bu Diana ngomong sama siapa Bu Diana? Kok ngomong sendiri? Iya Bu Diana, bikin serem aja. Enggak. Tadi di sana ada ibu-ibu lewat. Gak ada siapa-siapa Bu, kami dari sini dari tadi Bu. Ada. Kalian aja nggak lihat. Aduh, perasaan aku jadi nggak enak nih. Nenek yang tadi kan aku lihat memang langsung hilang. Masa sih dia juga gangguin aku dagang? Aduh, apaan lagi nih? Boneka kayak gini kan biasanya dipakai buat nyantet orang. Siapa lagi yang naruh di sini? Bu Diana, nasi uduk Bu Diana kenapa kok saya jadi mual dan muntah-muntah begini Bu Diana?
Jangan-jangan Bu Diana pakai dukun nih. Dukun? Sumpah, saya nggak pakai dukun. Ini boneka apaan, Bu? Boneka sabut kelapa nih. Kita cari yang lain. Coba cari yang lagi. lain. Nah, ini apa lagi nih? Ini benda apaan, Nah? Wah, Bu Diana jangan-jangan main penglaris nih, main dukun. Bener, itu tuh bukan punya saya. Kalau bukan punya ibu, ini punya siapa dong? Ayo kita bawa aja ke pasar, we. Biar dia sadar. Bawa aja Curang daripada ada korban yang lain. Ayo, yuk. Mari, Bu. Ayo, barang Ibu sekarang ikut ke kafe. Dan guratan yang saya lihat di sini ada beberapa guratan. Terus yang Roy lihat pelakunya, temannya ini Ibu Nani. Bapak Ibu, ini fitnah. Saya nggak terima. Terserah kalau kamu nggak mau ngaku. Tapi aku minta tolong, lepasin aku, Nani. Aku cuma mau kerja. Aku tuh mau biayain anak-anak aku, itu aja. Aku mau tenang. Ini apaan sih? Diana, sekarang juga kamu bawa pergi benda-benda menjijikan ini dari hadapan aku. Aku nggak mau lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolongin saya. Diana mau nyantet saya takut. Jadi ternyata Bu Diana yang mau nyelakain Bu Nani? Bukan, Bu. Udah, sekarang aja Bu Diana keliling kampung. Setuju? Bukan, Bu. Ayo, Ibu harus jawab semuanya. Ibu saya mau diapain? Ibu saya mau diapain? Jangan, tolong jangan bawa pergi ibu saya. Ambil air! Buruan ambil air! Udah cukup. Wah, gagal kita nih. Ini apa, Roy? Dan ini akibat buruknya apa dari kiriman barang ini? Ibu Diana harus dihilangkan dari muka bumi ini. Meninggal. Dia membuat santet ini supaya agar meninggal. Saya melihat ini sosoknya seperti mak lampir ya. Melihat sosok yang hitam, rambutnya panjang, dan warnanya. Iya. Serem sih. Saya melihat sosok ini. Iya, betul dia. Bukan itu Bu Diana. Iya, yang dagang nasi uduk pakai jampi-jampi dari dukun. Nani. Tolongin aku nih. Maafin aku ya, Nani. Maafin aku. Aku udah gak sanggup. Aku gak sanggup dan sakit ya. Aku mau hidup normal nih. Tolong maafin aku. Saya melihat dari saya yang dapatkan di sini, saya mendapatkan satu fakta lagi. Ternyata Ibu Diana juga suka dengan hal spiritual dan supranatural. Dan Ibu Diana dan Ibu Nani adalah berkawan dekat dengan seorang guru spiritual. Di sini saya melihatnya Ibu Diana dan Ibu Nani seperti perang ilmu, Robi. Mereka punya semacam pegangan masing-masing. Dan yang saya lihat saling mengirimkan. Dan terlebih lagi Ibu Nani mengirimkan bentuk seperti ini. Gimana nih Mas? Apa kita sudahi saja mengguna-gunai si Diana itu? Soalnya kelihatannya dia tuh sudah sangat tidak kuat. Jangan, Nani. Kita nggak boleh menyerah sebelum Diana itu meninggal. Ingat, Nani, yang ibu tahu, dia itu mau menjatuhkan kamu dan bikin kita sengsara. Makanya dia guna-gunain kita
biar bisnis barang elektronik kita itu hancur. Nani, kita harus hancurkan dia sampai dia menghilang di muka bumi ini. Jadi sampai Diana dan keluarganya hilang dari muka bumi ini selamanya. Sekarang pengobatan ibu sudah selesai. Maksudnya Mbah, sakitnya saya udah sembuh Mbah? Untuk sekarang pengaruh guna-guna dalam tubuh ibu sudah bersih. Tapi kalau musuh ibu mengirim guna-guna lagi, ya tubuh ibu harus dibersihkan lagi. Lama-lama saya kesel ya Mbah sama Nani teman saya tuh Mbah. Gimana kalau barang yang dia kirim, kita kirim balik aja Mbah ke dia? Jadi ibu mau mengirim benda-benda itu ke musuh ibu lagi? Iya Mbah, saya udah capek Mbah. Daripada saya dikerjain dia terus. Mbah, kenapa badan saya rasanya gatal-gatal gini ya Mbah? Sebenarnya apa Mbah yang terjadi sama saya Mbah? Coba saya lihat tangan kamu. Apa itu Mbah? Ini Gabah, rupanya Diana membalas kiriman kamu. Kurang ajar, berani-beraninya dia membalas kiriman saya Mbah. Sekarang juga kirim balik ke dia Mbah. Tapi ingat Mbah, barang-barangnya harus lebih bahaya dari ini. Astagfirullahaladzim. Kiriman lagi ya? Kok suaranya gede banget sih? Mbah, semalam tuh ada yang ngelempar di genteng saya Mbah. Keras banget bunyinya. Terus saya kan nyari di genteng. Yang saya temuin ini Mbah. Tapi nggak tahu bener ini atau nggak Mbah. Coba lihat ini. Makusilah kamu. Itu untuk apa Mbah? Musuh ibu ingin melihat ibu mati secara tragis. Sebenarnya benda-benda ini akan ditanam ke dalam perut ibu supaya ibu cepat mati. Kalau saya nggak bertahan sendiri, kalau nggak saya ngelawan Kak, saya pasti mati. Jadi saya berusaha sebisanya, kayak waktu kemarin nih kaki lumpuh nih Kak, nggak bisa jalan, tiba-tiba ya kayak begini. Kayak di telinga ada yang bicara. Mandi nyari sirih sama serai. Saya coba mandi. Saya baru berangsur-angsur bisa jalan Kak. Kok kumat lagi ya? Cari daun sirih dan serai, lalu rebus dan pakai mandi. Terutama untuk menggosok-gosokkan kaki kamu yang sakit. Daun sirih, daun serai. Ya, aku harus cari. Sembuh, aku harus sembuh. Kaki aku, tangan aku, kepala aku sembuh, semuanya sembuh. Siapa? Dia kasih dong Kak Hade, jadi ambil ya. Aneh, itu Diana kenapa masih seger buger gitu ya? Sebenarnya selama ini si Mbak Dukun beneran niat ngerjain Diana nggak sih?
Harusnya dia udah ambruk dan meninggal dari lama. Kenapa kamu baru kesini? Setelah kamu dikerjain oleh sahabat kamu terus-menerus. Maaf ya Pak Ustadz. Gimana? Sholatmu masih bolong-bolong? Makanya kamu itu gampang dikerjain orang. Jujur, kamu pernah mengembalikan kiriman Nani kan? Iya Pak Ustadz. Sebenarnya saya sih udah coba sembuhin sendiri, datang ke orang pintar Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kapan mau selesainya? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kamu tuh harusnya jangan mempunyai dendam sedikit pun. Doakan musuh-musuhmu itu. Iya, tapi gimana caranya Pak Ustadz buat si Nani itu nggak benci lagi sama saya? Kamu punya fotonya Nani dan keluarganya? Ada Ustadz. Saya akan membuat hati Nani lembut agar baik lagi sama kamu dan anak-anak kamu. Iya Ustadz. Sampai sekarang berarti yang terburuk pernah terjadi sama anak-anak ibu apa aja, Ibu Diana? Karena saya nggak ada yang sekolah, Kak. Karena dia bikin mereka keluarga saya hancur. Ya, nggak sekolahnya karena memang ibu dan suami tidak ada biaya atau... Jadi dia juga ingin menghancurkan rumah tangga saya. Dia ingin memisahkan saya dengan suami saya. Dia ingin suami saya itu melupakan saya dan anak-anak saya. Jadi suami saya setiap pulang ke rumah kakinya sakit. Kakinya selalu sakit. Kayak ditusuk-tusuk. Jadi nggak pernah pulang. Bu, Dinda belum bayaran sekolah udah 3 bulan. Iya Bu. Ayu juga Bu. Kalau nggak dibayar juga Dinda nggak boleh masuk sekolah, Bu. Nanda juga Bu. Ayu juga Bu. Nanti Ayu nggak bisa sekolah. Ya Allah, anak-anak butuh biaya, tapi aku sendiri nggak punya uang. Kalian pada sabar ya. Ibu tuh udah coba telepon ayah kalian, tapi nggak diangkat. Mungkin ayah lagi tugas keluar kota kali ya. Ya udah kalian belajar, ibu coba teleponin lagi ya. Iya Bu. Halo ya. Ya, di rumah udah bersih kok. Ayah bisa pulang, udah aman. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ayah. Aduh, sakit banget. Aduh, Bu, kamu bohong ya, rumah ini masih belum bersih ya? Aduh. Aku nggak tahu ya. Aku kira udah bersih. Jadi aku kan udah dibersihin dari guna-guna. Ya udah deh. Kayaknya aku belum bisa tinggal di sini, Bu. Aku pergi dulu deh. Aduh. Pergi. Ibu, kenapa ya pergi Bu? Satu hal yang harus kamu petik pada hari ini adalah sudah tahu pelakunya dan kita harus membalas dengan cinta kasih, Robi. Buat jangan dendam lagi dan mengirimkan balik justru, Robi. Jangan. Iya Kak. aja Bu, diampuni. Tapi saya nggak tahu Kak kalau soal mengirim balik enggaknya. Karena yang saya lihat kalau ada kayak suara gitu Kak, kalau saya disakitin dia akan apa ya? Kayak dia akan balikin gitu loh Kak. Ada suara pokoknya nggak boleh saya itu sakit.
Mbah, saya mau semua kiriman dari Nani dibalikin lagi ke Nani sama keluarganya, Mbah. Ibu serius? Iya, Mbah. Saya udah capek, Mbah. Karena semua guna-guna yang dia kirim ke saya, Mbah, itu buat suami saya nggak bisa pulang lagi ke rumah. Baik, kalau ibu berani menanggung risikonya. Karena benda-benda yang ibu kirim ke dia nanti akan dikirim kembali ke ibu. Ibu tahu risikonya. Kamu bener, Diana. Sakit hati kamu tuh harus dibayar oleh orang yang udah nyakitin kamu. Sabar, Diana. Jangan dibalas. Walau kamu dijahati seperti apapun, balas kejahatannya dengan kebaikan. Doakan dia, semoga dia mendapatkan hidayah. Jangan. Pergi! Jangan jaga saya! Bu! Ibu! Ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah, karena sudah hampir membalas kejahatan dengan kejahatan. Seharusnya hambamu ini mendoakan Nani ya Allah, supaya dia mendapatkan hidayahmu. Sekali lagi ya Allah, ampuni hambamu ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik kesalahan ringan ataupun kesalahan yang sangat fatal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu maaf bagi umatnya yang benar-benar menyesal dan mau bertobat. Tapi gimana caranya, Ustazah? Yang pertama, jangan sekalipun pernah mengulangi kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang baru. Kalau misalnya kita khilaf, segeralah memohon ampun kepada Allah dengan sholat taubat. Ya, kalian jadi nakal laki ya, udah gede kan? Jagain adiknya ya. Si Diana sama anak-anaknya masih sehat-sehat aja sih. Bukannya seharusnya mereka tuh udah sakit dan hampir meninggal. Berarti dugaanku selama ini bener. Dukunnya nggak mempan. Masa udah aku kerjain selama 11 tahun dia masih sehat kayak gini? Mbah, saya datang ke sini mau protes sama Mbah. Saya ini kan udah jadi pasiennya Mbah Dukun selama 10 tahun lebih. Saya juga udah minta Mbah Dukun untuk menghancurkan keluarganya Diana sampai dia lenyap dari muka bumi ini. Tapi kenapa Mbah? Sampai sekarang saya lihat keluarganya tuh masih sehat walafiat. Masih baik-baik aja. Itu berarti mereka belum waktunya meninggal. Kalau belum waktunya mereka meninggal, dipaksa apapun, mereka tetap bertahan. Alah, bilang aja sebagai dukun Mbah ini kurang canggih ilmunya, ya kan? Jaga ya mulut kamu. Aku bisa membalikkan guna-guna kamu ke Diana dan berbalik menaik kamu. Mbah ngancem saya. Siapa takut? Emangnya dukun di desa ini cuma Mbah doang? Lihat aja Mbah, saya mulai hari ini akan ganti dukun. Mulai detik ini, guna-guna yang kamu gunakan ke Diana akan berbalik kena kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baby, sayang. Mas, kini balik. Aku melihat rumah ini tuh udah nyaman untuk ditinggalin. Diana, maafin aku ya. Aku nggak ada di rumah di saat kalian pada kesusahan. Nggak apa-apa, Mas. Lagian kalau Mas nggak pergi, sampai Mas kenapa-napa, aku juga yang nyesel kali. Anak-anak gimana kalau nggak ada Mas? Pergi! Pergi!
Bu Nani jadi gila begitu sih? Mungkin itu karena ilmu santetnya balik lagi ke dia. Jadi kayak gitu kan? Bisa jadi, Bu. Yaudah yuk, Bu. Akhirnya aku hidup bahagia dengan keluarga kecilku. Aku dapat pelajaran yang bisa aku petik. Masalah itu datang jika pernah berbuat tidak baik dengan orang, atau pernah membuat orang sakit hati. Dengan mendekatkan diri ke jalan Allah, pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Kenapa sih? Di sana ada orang gila, Bu. Iya, Bibi juga takut, mukanya serem. Iya, Ibu lihat ya.